Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lukas Niko Gening dengan NIM 2415030027. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan dari sirup paracetamol. Menurut Farmakope Indonesia edisi 3, sirup adalah sediaan cair berupa larutan pekat yang mengandung sukrosa atau gula lain dengan konsentrasi relatif tinggi. Biasanya berkisar antara 64% hingga 66% kecuali dinyatakan lain. Salah satu jenisnya adalah sirup paracetamol, di mana sirup ini terdiri dari sirup simplex dan zat aktif berupa paracetamol dan bahan tambahan lainnya. Jadi sirup paracetamol ini berfungsi sebagai penurun demam dan pereda nyeri. Untuk formulasi yang digunakan untuk pembuatan sirup paracetamol ini terdiri dari yang pertama, zat aktifnya ada paracetamol, lalu sukrosa, terus propilen glikol, natrium benzoat, aquades, dan perasa. Untuk perhitungan bahannya akan dijelaskan pada prosedur pengerjaan. Baik, yang berikut kita masuk ke kegunaan dari bahan-bahan yang telah disebutkan tadi. Itu yang pertama itu ada paracetamol. Paracetamol itu sebagai zat aktif dari sediaan ini, yaitu memiliki khasiat sebagai analgetik dan antipiretik. Jadi analgetik itu sebagai pereda nyeri dan antipiretik itu sebagai penurun demam yang efektif dan relatif aman untuk berbagai kelompok usia, terutama pada pasien pediatrik yaitu pasien anak-anak. Yang kedua itu ada sukrosa, di mana dia ini berfungsi sebagai pemanis dan penambah viskositas. Kenapa disebut penambah viskositas? Karena dia ini merupakan basis dari sirup simplex, di mana sirup simplex sendiri dapat digunakan sebagai penambah viskositas. Selain itu, konsentrasi sukrosa yang tinggi itu juga dapat memberikan efek pengawet parsial melalui tekanan osmotik yang menghambat pertumbuhan mikroba. Yang berikut kita masuk ke propilen glikol. Dia ini berfungsi sebagai pelarut zat aktif, di mana dia ini digunakan untuk melarutkan paracetamol. Yang berikutnya ada natrium benzoat. Dia itu sebagai pengawet mikroba yang manfaatnya itu sebagai mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur selama masa penyimpanan sehingga menjaga keamanan dan stabilitas persediaan. Bahan ini bekerja paling efektif pada kondisi pH asam, yaitu lebih kecil atau sama dengan 5. Yang berikutnya ada aquades, di mana dia ini sebagai pelarut dan memastikan volume akhir sediaan tercapai tanpa mengubah kestabilan obat. Dan yang terakhir di sini ada perasa. Perasa yang digunakan di sini adalah perasa stroberi, yaitu berfungsi sebagai flavoring agent atau pemberi rasa dan aroma. Baik, yang berikut kita masuk ke prosedur pembuatan dari sirup paracetamol ini. Ada beberapa langkah. Yang pertama itu tahap persiapan, di mana langkah awal dimulai dengan membersihkan dan mensterilkan seluruh peralatan laboratorium yang akan digunakan. Setelah alat siap, dilakukan penimbangan bahan-bahan sesuai dengan rancangan formula. Jadi karena akan dibuat 2 sediaan, jadi setiap bahan itu dikali dengan 2. Untuk penimbangan dari bahan-bahan itu sendiri, totalnya sudah saya tunjukkan di sekitar sini, jadi bisa dilihat saja. Lalu yang berikutnya ada pembuatan basis sirup simplex. Aquades sebanyak 90 ml dipanaskan pada suhu 45 sampai 50 derajat Celcius. Sukrosa sebanyak 60 gram kemudian dilarutkan ke dalam air hangat sambil diaduk hingga jernih dan homogen. Setelah larutan sempurna, larutan sukrosa didinginkan hingga mencapai suhu kurang lebih 30-40 derajat Celcius. Lalu yang berikut kita masuk ke pelarutan zat aktif. Di mortir terpisah, paracetamol dimasukkan dan dilarutkan menggunakan 45 ml propilen glikol. Campuran ini digerus hingga diperoleh larutan yang benar-benar homogen. Setelah itu, larutan paracetamol yang telah homogen dituangkan secara perlahan ke dalam mortir yang telah berisi larutan sukrosa yang sudah dibuat tadi. Selama proses penuangan, dilakukan pengadukan kontinu agar kedua larutan tercampur secara merata dan homogen. Setelah itu, kita melarutkan 0,1 gram natrium benzoat itu ke dalam kurang lebih 1 ml air secara terpisah hingga larut sempurna. Lalu masukkan ke dalam campuran sirup yang telah dicampur tadi. Lalu untuk langkah terakhir adalah penambahan perasa stroberi, di mana perasa ini ditambahkan secukupnya untuk memberikan aroma dan warna merah muda yang menarik. Setelah semuanya tercampur secara merata, setelah itu campuran dipindahkan ke gelas ukur, lalu ditambahkan aquades hingga volume mencapai 200 ml.
Setelah volume sudah tercukupi, kemudian sirup dimasukkan ke dalam botol yang sudah dikalibrasi 100 ml. Lalu diberi label dan disimpan dalam kemasan sekunder. Lalu yang terakhir di sini akan saya tampilkan kemasan dari sirup paracetamol ini dan etiketnya. Teman-teman bisa menyaksikan. Sekian penjelasan saya mengenai prosedur pembuatan sirup paracetamol. Semoga penjelasan ini dapat berguna bagi teman-teman yang menyaksikan. Sekian dan terima kasih.